Baik. Bagaimana Bu Nunung, literasi yang ada di sekolah Ibu atau pada umumnya di tempat-tempat yang Bu Nunung kunjungi? Silakan Bu Nunung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk peserta didik dan warga SMP Negeri 1 Balikpapan. Suatu kehormatan bagi kami hadir di sini dan langsung di studio ya. Ini suatu praktis bagi kami. Kebetulan kami di sini hadir di Balikpapan, sedang ada tugas juga terkait dengan penguatan implementasi kurikulum pada paradigma baru. Nah, berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, literasi numerasi, apa yang bisa kita lakukan di setiap sekolah, yaitu bagaimana kita bisa mampu berkarya untuk bisa menginspirasi pendidik maupun peserta didik untuk melakukan hal-hal terbaik dan berkarya tentunya yang lebih luas ya. Kita harus bisa melihat kondisi sekolah tentang kebutuhan apa yang diperlukan oleh sekolah sehingga nanti bisa menginspirasi semua warga sekolah untuk memiliki karya. Nah, kalau kebetulan saya adalah seni budaya di sini, berkarya apa yang bisa kita lakukan untuk seni budaya dalam hal literasi? Itu banyak sekali. Kalau kita melihat tentang literasi gambar, itu adalah satu bagian dari bagaimana kita bisa mengaplikasikan pembelajaran dalam karya gambar. Kebetulan di sini sekolah SMP 1, mudah-mudahan nanti kita punya kaya tentang literasi gambar. Itu adalah bisa menginspirasi peserta didik kita untuk berkarya lebih banyak ya. Salah satunya pengalaman dari sekolah kami kemarin kita menjadi titik supervisi untuk menginspirasi bagaimana kita kaya dengan literasi. Salah satunya adalah di setiap pojokan kelas, di setiap pojokan ruangan, di setiap halaman kita isi dengan karya-karya siswa. Itu dari kami untuk literasi gambar. Jadi semuanya bisa dikembangkan. Untuk literasi budaya sendiri, misi apa yang kita kembangkan di daerah kita? Kalau dalam seni budaya, kita berbicara seni budaya, tentunya adalah tentang seninya, Pak. Tentang seninya bisa membawa anak-anak untuk melakukan karya, membuat karya musik daerah yang kita angkat dengan lingkungan sekolah kita. Nah, kalau misalkan untuk gambar juga kita lihat lingkungan sekolah kita. Apalagi sekarang ada mitigasinya adalah kaitannya dengan pandemi adalah bagaimana membuat poster-poster misalkan tentang pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kita. Itu salah satunya dan bisa kaitkan dengan mata pelajaran apapun di sana. Itu salah satu dari misi kami. Kemudian untuk numerasinya, nah sekarang ini lagi boomingnya juga numerasi. Mungkin kalau literasi sudah banyak ya, sudah biasa. Nah, untuk numerasi, itulah kita di sini ada sudah PTMT ya, sudah pertemuan tatap muka terbatas. Kita berkolaborasi dengan guru olahraga dan matematika untuk membuat taman numerasi. Salah satunya adalah dengan lapangan futsal, akan disiapkan lapangan bola dengan ukuran-ukuran di sana, Bu. Bagaimana anak-anak bisa dibawa ketika PTMT langsung terjun dengan mengaplikasikan pembelajaran, berkolaborasi dengan dengan olahraga, matematika, kemudian seni, bagaimana membuat ukuran-ukuran lapangan dengan ukuran-ukurannya. Itu salah satu bagian dari anak belajar untuk numerasinya. Itu pengaplikasiannya. Bu Nunung tadi menjelaskan tentang apa saja yang bisa dilakukan tentang literasi di sekolah. Betul. Kemudian Bu Semi barangkali bisa menjelaskan ya Bu Semi, apa sih literasi itu? Hasil apa yang bisa diharapkan dari literasi ini? Karena kita hari-hari kan membaca juga gitu lah. Jadi apa sih konsep literasi atau arti dari literasi itu sendiri apa? Kemudian hasil yang bisa diharapkan lebih dari literasi yang macam-macam tadi itu apa? Semi. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah.
Ini kehormatan memang benar Bu Nunung. Kalau Bu Nunung itu guru mata pelajaran seni budaya, saya sendiri namanya seni Asiati gitu. Iya, iya. Jadi dari literasi itu sendiri adalah kemampuan kita bagaimana menalar Pak, bukan hanya bisa baca aja. Satu contoh ketika kita baca WA. Anak-anak kan senang baca WA, sedang baca mungkin e-book bentuknya novel ya. Cuma kalau dia tidak membaca itu tidak ada hasil dari proses dia membaca, itu belum literasi. Tapi kalau dia setelah membaca, dia ada proses dia berpikir untuk berliterasi. Misal satu contoh ada novel Laskar Pelangi. Di Laskar Pelangi itu kan banyak pelajaran-pelajaran tentang karakter ya. Nah, karakter, bagaimana dia itu mau sekolah, rintangannya begitu banyak. Jadi ketika dia sekolah cuman hujan rintik-rintik, dia akan berusaha untuk berangkat sekolah. Dari bacaan itu bisa menginspirasi, bisa mempunyai daya juang buat dia, berarti dia sudah berliterasi. Itu pertama. Terus ketika dia dihadapkan pada pelajaran, misalnya dia melihat bagaimana proses pembuatan tempe. Tempe kan makanan Indonesia gitu. Proses pembuatan tempe, kalau dia lihat proses pembuatan tempe begitu saja, kemudian dia bisa membuat tempe dengan baik, itu namanya belum literasi Pak. Jadi kalau ibu-ibu bisa bikin tempe, bukan hanya memproses, jadi tempe itu kenapa sih menjadi makanan favorit orang Indonesia? Apa saja yang ada di dalam kandungan tempe itu. Nah itu kalau dia bisa melihat dengan cara pandang dia bahwa ada pengalaman hidup yang bisa dia ambil, kan literasi itu bagaimana kita belajar sepanjang hayat tuh. Jadi bukan hanya anak disuruh membaca saja tapi dia nggak bisa dapat tambahan apa-apa. Nah untuk gurunya ketika dia mau mengajarkan, ini pengajarannya bioteknologi dengan IPA. Jadi anak-anak hari ini kalian membuat tempe ya, itu gurunya belum berliterasi. Tapi kalau dia bilang seperti ini, selain bahan olahan tempe, bahan olahan makanan kita tradisional apalagi? Anak nanti bisa menjawab tahu, kemudian tape ketan, tape singkong, berarti anak itu sudah berliterasi juga dan gurunya sudah mengajarkan anak untuk banyak mencari apa saja. Kan kalau di daerah Jawa ada makanan yang hasil fermentasi banyak ya Pak. Di daerah kita juga ada. Di sini saya belum ketemu yang namanya tempoyak gitu. Ada nggak Pak di sini? Belum tahu ya. Itu duren kan, olahan dari duren. Mungkin Bapak nggak. Nah itu kan kita nggak tahu semua. Semua anak Indonesia nggak tahu. Apalagi yang tinggal yang penghasil durian terbanyak, dia nggak tahu proses bagaimana pengolahan tempoyak itu menjadi makanan yang siap saji di atas meja. Jadi kalau dia bisa bernalar, bisa mencari tahu kearifan lokal, itu sudah berliterasi. Jadi ketika dia di daerah lain, dia tahu bagaimana mengolah tempe, mengolah durian yang banyak itu supaya awet. Tuh. Tapi kalau durian udah masam itu kan gak ada yang mau makan. Ternyata orang tua kita dulu kan berliterasi. Berlimpahnya durian, dia masamkan jadi bahan olahan makanan yang enak. Itu satu contoh seperti itu. Saya karena berliterasi saya tahu bahwa di sini ada yang bentuk durian tapi rasanya bukan durian tuh ya baru tahu Pak. Tapi saya selama ini saya akan makan buah itu kalau saya menginjakan kaki di Kalimantan. Setiap saya menginjakan kaki di Kalimantan buah itu nggak ada terus, katanya adanya itu bulan Desember ya. Kebetulan tadi malam ada, kita ketemu. Wah di situ saya surprise-nya bagaimana rasanya, saya baru bisa merasakan. Kan kalau orang bercerita, orang nulis, saya belum bisa berpendapat, itu namanya berliterasi karena saya belum merasakan itu. Saya cuma bilang oh rasanya begitu, baca aja. Tapi orang membaca kan namanya pendapat, menurut Mem Arianti mungkin rasanya seperti ini, menurut Bu Nunung rasanya seperti ini. Saya sekarang bisa bercerita bahwa buah lay itu nggak ada duanya lah di Indonesia, mungkin hanya di Kalimantan bisa tumbuh ya Pak ya, di tanah lain nggak bisa ya. Jadi itu, jadi anak-anak pentingnya berliterasi. Yang pertama yang dikuatkan adalah literasi yang ada di daerah. Kuatkan literasi yang ada di daerah, gali terus. Suku Dayak Kenya itu ada di dekat kita, tapi nggak setiap orang tahu. Saya senang yang seperti itu. Kemarin malah saya minta orang yang Bu kalau mau pakai baju itu harus sewa. Saya bilang saya mau nyewa tapi Anda temanin saya nari gitu. Nari apa? Pokoknya nari aja, nanti saya kasih musik gitu. Akhirnya saya kasih musik Pak di YouTube saya. Itu suku Dayak, sambil saya ceritakan suku Dayak Kenya itu seperti apa. Ternyata asalnya bukan dari daerah kita,
mereka yang hijrah dari daerah Brunei kemudian nyebrang sampai ke Mahakam, akhirnya terdamparlah di daerah namanya Pampang ya, Desa Pampang. Nah itu kan anak Jakarta kan nggak tahu, perlu tahu juga bahwa kita punya kekayaan yang banyak. Nah itu literasi Pak. Oke, luar biasa ya Bu Semi. Jadi literasi itu bukan hanya membaca, tapi memproses kemudian merasakan, memaknai apa yang diproses itu sampai dengan manfaatnya. Jadi di situ kalau kita bisa menuangkan proses literasi itu dalam bentuk narasi dari tulisan itu kayak karya tulis akhirnya ya Mem ya. Oke, iya. Luar biasa. Nah ini sahabat sepansa, literasi itu tidak sederhana bayangan kita hanya membaca saja, tetapi bagaimana kita bisa memaknai, bisa merasakan, ataupun kita bisa menggerakkan dari apa yang kita pelajari. Itu berarti baru kita dinamakan berliterasi, begitu ya Mem ya. Mungkin Mem Arianti mau menambahkan Mem. Gimana Mem? Pengalaman selama ini kan Mem Arianti setelah Purna ini banyak berkarya untuk mengimplementasikan hasil literasinya dalam pembuatan Mem? Kue Mem ya. Luar biasa. Sekarang balik tugas ya. Kalau dulu berkecimpung dengan masalah pendidikan, sekarang kayaknya sudah ada hal lain yang saya kembangkan, yaitu promosi fotografi ya, memasak, bikin resep-resep. Lalu yang terakhir adalah baby shoot, foto-foto bayi yang kayaknya lumayan bagus ya. Menurut saya sih bukan GR tapi memang bagus ya. Itu kali ini saya selama saya hidup, selama saya masih sehat, saya ingin selalu berkarya. Jadi hidup kita itu biar bisa bermanfaat, jadi tidak sia-sia. Luar biasa. Jadi kita berkarya memang. Iya, harus berkarya. Kebetulan kami dulu waktu di SMP 1 itu ada satu terakhir ya, sebelum saya purna tugas ada satu produk yang kita hasilkan yaitu komik ya, komik strip, yaitu adalah kompilasi dari, karena saya melihat banyak sekali ya anak-anak SMP 1 yang hebat-hebat, yang hobinya itu menggambar komik manga, mereka terinspirasi dari komik-komik Jepang. Jadi kayaknya waktu itu ada lomba ya, lomba komik strip biasa. Kayaknya sayang banget ya, hasilnya luar biasa bagusnya, cantiknya. Tapi kalau udah selesai dibuang gitu aja kan, mereka tidak punya semacam kenang-kenangan ya, memori. Jadi akhirnya, ayo gimana kalau kita bukukan ya, kita jadikan komik, jadi kompilasi komik, jadilah sebuah komik. Lalu juga ada yang kalau kita nggak sempat, kita juga online ya, komik online juga ada, sempat kita menayangkan itu. Jadi haruslah ya kita melakukan sesuatu, jangan banyak menyia-nyiakan waktu, karena akan jadi orang yang merugi. Selama kita bisa kerjakan apa saja sebisa mungkin. Saya kira begitu. Oke, terima kasih. Mem Arianti, sahabat sepansa, inilah bincang kita bersama Ibu Nunung, Ibu Seni, dan Mem Arianti, bagaimana berliterasi di sekolah. Kita mulai dari sekarang, nggak usah habis lagi, mari kita terus menggalakkan dan mencoba bagaimana mengoptimalkan fungsi dari literasi ini sehingga kita benar-benar paham apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Luar biasa, terima kasih kepada Bu Nunung, Bu Seni, dan Mem Arianti. Salam sehat selalu. Bersama sepansa kita bisa, tiada hari tanpa prestasi. Tiada hari tanpa prestasi, luar biasa. Jadi dari saya, salam sehat, salam semangat, salam literasi. Sama-sama. Makasih, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, ke Mem Arianti. Baik.